Duta Literasi, Rizka Tria Adinda, 12 MIP 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismauli an urafakum ala nafsi. Hello everyone. Let's me first. I want to introduce myself. My name is Rizka Tria Adinda and I'm from 12 Science 1. Oke, jadi saya ini mau mengikuti lomba yang diadakan oleh SMAN 1 Jaharbati, yaitu lomba Duta Literasi. Saya di sini menjadi perwakilan kelas 1291 tentunya. Oke, tentunya saya di sini mau ngobrol-ngobrol nih terkait literasi atau terkait literasi apa yang sudah saya lakukan. Oke, tersedihnya Abdi bade ngajawab pertanyaan-pertanyaan anu disampaikan ku panitia. Okay, let's answer about the question. The first question is, apa sih misi-misi dalam berliterasi? Oke, visi saya untuk dalam berliterasi ini untuk menumbuhkan karakter bagi anak-anak muda dalam menumbuhkan sikap unggul berliterasi. Misinya yaitu dengan berliterasi diharapkan semua orang tuh atau anak muda bisa menumbuhkan dari berbicara, menulis, membaca, bahkan memecahkan masalah dalam sehari-hari dengan berliterasi tentunya. Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Siapa yang memotivasi dalam membaca? Oke nih, sebelum saya menjelaskan siapa sih yang memotivasi dalam membaca, saya akan flashback dulu ke masa-masa saya kecil dulu. Oke, di masa saya kira-kira waktu TK itu, saya suka banget sama namanya membaca. Oke, itu saya ingat nih, waktu itu ada sebuah buku dari buku bahasa Indonesia. Nah, di situ ada cerita, kalau gak salah cerita Pabel. Kalau judulnya itu saya sendiri lupa. Nah, di sana saya tertarik nih untuk baca. Nah, saya baca, kira-kira cerita itu gak terlalu panjang. Kira-kira ada 6 paragraf mungkin. Nah, saya membaca, terus membaca. Akhirnya itu, dari mulai itu malah saya hafal ceritanya karena keseringan membaca. Dan itu kebetulan siapa sih yang memotivasi untuk membaca? Kebetulan saya itu emang tertarik di membaca, dan saya juga biasanya melihat orang-orang di sekitar saya seperti ayah, ibu saya selalu membaca. Kebetulan karena ayah dan ibu saya itu seorang guru SD, kemudian jadi saya ini termotivasi nih dari melihat lingkungan di sekitar saya. Kemudian itu sih yang memotivasi saya untuk membaca. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apa sih manfaat dari membaca? Nah, tentunya kalau manfaat membaca ini pasti banyak sekali ya teman-teman. Tapi untuk diri saya pribadi, manfaat membaca ini bisa membuka pemikiran saya. Karena saya ini tidak hanya suka dengan buku fiksi, saya juga suka dengan buku non-fiksi. Dari buku non-fiksi ini kita bisa belajar banyak hal yang sebelumnya kita gak tahu. Tentunya dengan itu membuat pemikiran saya terbuka, dan saya ketika membaca membuat saya ingin tahu lebih dalam tentang ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Kebetulan manfaat lainnya juga dengan membaca, tentunya saya bisa mempunyai pemikiran, atau dengan pemikiran itu saya bisa mempunyai cita-cita atau pemikiran jangka panjang untuk kedepannya. Seperti itu teman-teman. Oke? Untuk nomor 4, yaitu pertanyaannya pengalaman berliterasi atau karya yang pernah dihasilkan. Oke, untuk pengalaman berliterasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang ketika saya kecil saya suka sekali membaca buku yang ada di buku paket bahasa Indonesia itu. Nah, untuk karyanya mungkin waktu itu ternyata mungkin itu ceritanya agak aneh ya teman-teman. Waktu itu kan saya pernah bermimpi itu kayak udah bermimpi. Nah, udah bermimpi itu kayak pas bangunnya tuh aku tuh baru ngeh bahwa cerita itu cukup menarik. Nah, kemudian untuk siangnya tuh saya berpikir, gimana sih kalau mimpi saya tadi itu dijadikan salah satu novel? Karena kebetulan mimpinya itu lumayan agak seru juga, kayak ada fantasi, horor, dan juga aneh gitu. Gimana kalau saya mencoba untuk menulis dari mimpi itu? Nah, kemudian saya juga pernah nih nulis nih. Waktu itu saya beri judulnya Malaya. Jadi Malaya itu adalah seorang nama anak yang artinya tuh kesedihan. Jadi saya mau menciptakan seorang anak itu yang hidup itu sedih, ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan kemudian dia tuh hidupnya tuh hanya dengan bibi dan pamannya saja. Saya ingin menceritakan itu, tapi Malaya ini ternyata punya imajinasinya sendiri. Ketika ia tidur dan bermimpi, ia berada di dunia lain.
Saya waktu itu pernah nulis, tapi sayangnya cerita itu belum saya lanjutin sampai sekarang. Doain ya teman-teman supaya saya bisa lanjutin cerita itu. Untuk pertanyaan kelima, berapa sih waktu yang dibutuhin dalam membaca? Oke, karena saya ini termasuk siswa-siswa kelas 12 nih yang waktu sibuk-sibuknya nih, kayak mungkin bisa dihabiskan buat belajar atau ngerjain tugas. Tapi kadang saya juga menyempatkan waktu untuk baca, apalagi hari-hari libur nih. Tapi untuk waktu itu sepertinya kurang akurat, kayak seperti berbeda gitu. Tapi saya mengambil salah satu contohnya itu ketika waktu itu saya mengambil untuk sehari-hari itu saya habiskan setengah sampai 1 jam. Tapi untuk 1 jam itu untuk waktu misalnya pagi hari kita habiskan untuk 1 jam, lalu untuk siang hari mungkin setengah jam, waktu untuk malam kadang juga saya untuk 30 menit. Jadi mungkin agak berbeda, tapi ada juga saat waktu itu saya habiskan satu malam itu untuk menghabiskan satu buku, karena kebetulan buku itu sangat menarik. Nah, jika saya ini kebetulan orang-orang yang jika buku itu sangat menarik ceritanya, saya akan terus membacanya sampai benar-benar selesai, karena saya ini penasaran nih gimana sih ending dari buku tersebut. Nah, kira-kira begitu nih teman-teman. Nah, untuk pertanyaan ke-6, berapa banyak sih buku yang dihabiskan dalam buku fiksi maupun non-fiksi? Kalau kebetulan kira-kira kalau itu mungkin lebih dari 20 buku. Nah, waktu saya SD sampai SMP, saya ini seneng banget namanya ngumpulin buku fiksi, karena buku fiksi itu kayak novel-novel, kayak apalagi novel kalangan terlihat. Saya suka banget nih bacanya, kayak menarik banget. Nah, tapi waktu SMA nih saya malah lebih suka buku non fiksi, karena waktu itu saya kayak buku hidup minimalis, kayak gimana cara hidup dengan habits yang benar dan lain-lain. Nah, kebetulan kalau untuk buku itu kira-kira segitu teman-teman, untuk dihabiskan 20 buku atau lebih. Nah, untuk nomor 7, sumber mana saja yang saya gunakan untuk membaca? Oke, kebetulan saya ini suka membaca dari berbagai sumber. Yang pertama, untuk buku yang nyata gitu, saya pastinya baca novel yang saya beli dari online maupun dari Gramedia tentunya. Nah, untuk yang dari HP, pertama saya ini suka membaca dari webtoon. Webtoon kan semacam komik, tapi saya suka banget membaca komik, karena komik itu bukan hanya sekedar gambar teman-teman, tapi ada bacaan itu kayak menarik banget, kayak saya bisa habisin beberapa puluh episode dalam semalam dalam baca komik, kayak itu pasti seru banget. Nah, kedua, untuk hanya bacaannya saja, saya biasanya membaca di salah satu aplikasi novel tentunya. Nah, untuk itu saya juga kadang membaca dari artikel Google. Kebetulan tapi untuk artikel Google itu saya kurang minat, karena itu merupakan kayak seperti kondisi masa kini. Jadi saya lebih memilih untuk membaca karangan orang lain. Seperti itu teman-teman. Untuk yang nomor 8 ini agak spesial nih teman-teman, karena kita ditunjukkan untuk menunjukkan bakat kita berkaitan dengan literasi. Dari berbagai pilihan, saya membawa 2, yaitu untuk membaca puisi dan juga untuk menyanyikan salah satu lagu. Pertama saya akan membacakan puisi yang berjudul Ayo Membaca. Saya di sini akan membacakan puisi yang berjudul Ayo Membaca. Sobek kertas telah diberikan, seuntai tulisan juga berada di dalamnya. Duhai anak yang malang, kenapa engkau diam saja? Sungguh banyak harapan terpendam. Ilmu maha luas telah tertuliskan. Sayang, kau malas membaca. Dunia begitu luas, ilmu pun begitu terbentang. Untuk yang kedua, saya akan menyanyikan salah satu lagu Inggris, yaitu Words Wanna Hold You Tight. Ini karangan dari Saretna. Silver, I just can't help it. I want to go away, baby. I'm screaming, a soul girl rushing me.
just longing all night, forgetting the us in this city of life. I just wanna hold you tight. Kita berada di pertanyaan terakhir, yaitu pesan atau motivasi apa yang diberikan untuk teman-teman untuk waktu yang diperlukan dalam membaca. Oke, jadi mungkin dari saya sendiri itu untuk waktunya kalian bisa mulai dari waktu yang paling singkat dulu nih. Jadi misalkan kalian nih, untuk hari Senin kita bisa mencoba untuk membacanya 5 menit. Nah, untuk hari Selasa kita mencoba nih untuk membaca 10 menit. Nah, untuk setiap hari itu kita harus ada peningkatan waktunya. Karena ketika kita dipaksa nih untuk diharuskan harus membaca untuk satu ini harus membaca 1 jam. Ketika kita membaca kita gak enjoy nih untuk membacanya, itu malah dari bukunya itu malah gak masuk ke otak kita. Jadi saya saranin ini untuk membaca ini menjadi salah satu membuat kalian enjoy. Jadi mulai dari yang paling dikit dulu, lalu untuk ketika kita udah saya ini udah mulai suka nih membaca, kalian bisa ningkatin terus, dan akhirnya kalian ini bisa menjadi salah satu orang yang gemar banget membaca. Kayak mungkin kalian dari itu tuh bisa menghabiskan satu buku itu untuk 1 hari gitu teman-teman. Nah, untuk pesannya kalian tentunya membaca merupakan salah satu hal penting yang bisa kita lakukan, karena membaca ini bukan hanya membaca buku saja, tapi kalian bisa membaca dari berbagai macam informasi yang ada di internet maupun di HP yang kalian punya, karena dengan membaca membuat wawasan kita tentunya terbuka. Oke teman-teman, saya pikir cukup nih sekian yang bisa saya sharing-sharing tentang literasi ini. Semoga kalian setelah menonton video ini kalian termotivasi untuk membaca, karena pastinya kalian bisa nih sehari bisa membaca mungkin beberapa paragraf dari buku-buku, mungkin dari sekolah maupun dari media sosial yang lain. Tentunya saya mau mohon maaf atas segala kekurangan saya, karena kekurangan saya milik saya sendiri dan kelebihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke. Thank you guys for watching this video, and I really hope you like it, and semoga ini juga bisa bermanfaat video ini untuk kalian semua dan termotivasi untuk membaca. Oke guys, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.